bahwa hari ini kami lagi-lagi menggunakan hak hukum kami sebagai tersangka ya. Jadi kalau ada yang mau mengatakan bahwa Mas Roy ini sudah statusnya sebagai terdakwa, dan kami selalu men-challenge, mana pihak yang mengatakan Mas Roy sebagai terdakwa berarti belum memahami KUHP dengan sebenar-benarnya gitu. Mas Roy ini statusnya masih sebagai tersangka. Makanya di dalam pasal 158 KUHP yang baru, permohonan pra-peradilan itu statusnya harus diajukan oleh seseorang tersangka, bukan terdakwa ya. Nah, karena Mas Roy ini masih menjadi tersangka, maka kami menggunakan hak hukum kami, yaitu apa? Mengajukan permohonan pra-peradilan untuk yang ketiga. Ketiganya berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan pelaksanaan putusan pra-peradilan yang pertama, yaitu adanya pertimbangan hakim tunggal pra-peradilan di dalam rasio desiden di putusannya bahwa terhadap permohonan ganti kerugian maupun rehabilitasi akibat kesewenang-wenangan penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan, monggo dimohonkan pada permohonan pra-peradilan yang lain dengan tenggang waktu tidak boleh melebihi 14 hari. Dan kami hari ini melaksanakan putusan hakim. Jadi kami datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini bukan lagi-lagi ingin menunda persidangan ya, bukan. Karena kalau kami tidak melaksanakan putusan hakim, kami juga nggak patuh juga terhadap hukum gitu ya. Jadi ini tidak ada urusannya dengan framing di luar bahwa ini menunda-nunda persidangan, tetapi kami melaksanakan putusan hakim. Karena putusan hakim itu asasnya adalah res judicata pro varite habetur, yaitu putusan itu dianggap sah dan benar sepanjang belum dibatalkan. Karena putusan pra-peradilan ciri khasnya tidak ada upaya banding dan kasasi dan tidak bisa dibatalkan oleh pengadilan di atasnya, sehingga sifatnya adalah final and binding ya, terakhir dan mengikat, dan kami melaksanakan itu. Hal yang kedua, kami memohonkan ganti kerugian ya. Kami memohonkan ganti kerugian dan saya kira teman-teman juga sudah tahu berapa nilainya gitu ya. Dan kami merumuskan nilai ganti kerugian itu, para awak media, itu berdasarkan aturan perundang-undangan. Bukan berdasarkan kemauan kami sendiri gitu. Karena tidak bisa juga kami memohonkan ganti kerugian misalnya 0 rupiah atau 1 rupiah atau 100 rupiah atau 1000 rupiah atau 10.000 rupiah. Itu samanya kan kami menghina pengadilan. Kenapa? Karena persidangan ini dilaksanakan dengan uang negara selama 1 minggu ya, 7 hari, dan telah ditunjuk hakimnya, telah ditunjuk panitranya. Masa hanya untuk permohonan 1.000 rupiah atau 10.000 rupiah atau 100.000 rupiah harus dilaksanakan pengadilan yang mahal seperti ini gitu. Oleh karena itu kami mengajukan nilai itu sesuai dengan batas yang diberikan oleh aturan perundang-undangan. Dan hitungannya itu sudah sesuai. Kami tidak mungkin juga mengajukan 1 rupiah gitu. Itu kan samanya kami menghina. Dan yang terakhir, mungkin nanti ditambahkan oleh Mas Rey secara lebih detail, bahwa kalaupun kami pada akhirnya memenangkan pra-peradilan untuk permohonan yang ketiga, nilainya itu tidak untuk kepentingan hukum Mas Roy, tidak untuk juga Bang RH, tidak juga untuk saya, Mbak Soraya, kemudian Pak Yasena, Mbak Jeje, Mbak Azmi, dan yang lain. Enggak. Kami akan menggunakan itu untuk kepada pihak-pihak yang berhak menerima. Anggaplah itu semacam ya mungkin sedekah ya, atau semacam hibah akibat dari salah tangkap, kesewenang-wenangan ya, kesewenang-wenangan penyidik dalam menangkap dan menahan Mas Roy.